Ibadallah, amakallah, rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah melimpahkan kepada kita taufik untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Bakri bin Al-Jazairi rahimahullahu taala. Sampai pada masih pasal yang ke-15 ya, tentang wali Allah dan wali setan. Poin yang kedua sekarang dalil-dalil ya, dalil-dalil tentang tentang apa ini? Tentang wali Allah. Ya, dalil-dalil tentang wali Allah dari ayat sudah kita bahas. Sekarang dalil yang berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Al-Malik rahimahullah, ikhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wali-walinya, tentang wali-wali Allah dan karomah-karomah mereka. Dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, man ada di waliyan, siapa yang memusuhi waliku, jadi siapa menyakiti waliku, memusuhi waliku, memerangi waliku, maka berkata Allah, faqad adantuhu bil harbi, aku umumkan perang kepadanya. Allah mencanangkan perang kepada orang yang menyakiti wali Allah Ta'ala. Ini Ibnu Qayyim pernah mengatakan, wali Allah itu kalau disakiti nggak repot-repot membalas, karena Allah sendiri yang akan menangani. Maka jadilah wali Allah. Seandainya ibu menjadi wali Allah, kalau perempuan berarti waliyatullah gitu. Jadi waliyatullah, misal seandainya umpama misalnya disakiti suami, itu mudah-mudahan gak terjadi gitu, maka nggak usah repot-repot, nggak usah pusing, nggak usah galau, nggak usah sedih. Kalau ada suami yang mengkhianati misalnya, nggak usah bingung, nggak usah repot ya. Kalau Anda wali Allah, selesai masalah, Allah yang menangani. Jadi nggak usah pusing. Pokoknya kalau orang pusing itu berarti bukan wali Allah ya. Kalau orang masih galau, bingung, belum wali Allah, belum, masih jauh. Makanya sebenarnya paling efektif begitu. Kemarin ada yang ikut di Kiswah TV, ada di sini kan? Nggak ada ya? Nah, kemarin saya bahas tentang cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Orang itu kalau mau disayang orang itu gampang. Caranya apa? Caranya disayang Allah. Dan kalau mau disayang Allah itu juga gampang. Gimana caranya? Menyayangi orang. Jadi menyayangilah, tebarkan kasih sayang, otomatis kita akan memanen kasih sayang. Sama seperti itu. Siapa menebar bibit padi, dia panen kurma. Padi ya. Jadi udah, apa yang kita tuai adalah apa yang kita salah, yang kita tanam. Jadilah wali Allah, maka Anda pasti bahagia. Gak usah nyari-nyari bahagia, bahagia datang sendiri ya. Caranya gimana? Jadi wali Allah. Ini pelajaran saya, kalau nggak salah pertemuan yang lalu saya bilang ini pelajaran sangat berat atau gimana? Betul ini. Ini teorinya gampang sekali, tapi prakteknya berat sekali. Bagaimana sih jadi wali Allah? Karena jadi wali Allah itu enggak dengan sekali, dua kali, sehari, dua hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ini sepanjang hidup ini, sepanjang umur kita usahanya. Dan enggak kenal berhenti. Setiap saat kita harus selalu waspada dan hati-hati. Maka akan jadi wali Allah. Yang namanya disakiti, diganggu itu biasa.
Wong Nabi Muhammad ada yang paling wali itu, Nabi Muhammad paling wali itu, paling mencintai Allah. Itu saja hidupnya nggak sepi dari gangguan. Jadi jangan pernah bermimpi ya hidup nyaman aman di dunia itu. Siapa yang nyari aman di dunia itu biasanya ketakutan nanti di akhirat. Ya. Makanya di dunia biar saja dunia ini penuh dengan ketakutan, tidak masalah. Dinikmati saja ya. Segala penyakit, segala gangguan, segala rongrongan dari siapapun ya, itu memang sengaja Allah kirimkan untuk wali-wali Allah untuk membersihkan dosa-dosanya, untuk semakin mengangkat derajatnya. Dinikmati saja ya. Misalnya jadi wali Allah ada ibadah, misalnya kok begitu menikah istrinya jahat misalnya, ya itulah ujiannya. Orang itu nggak harus orang soleh dapatnya solehah juga, nggak harus, bisa menjadi ujian. Makanya Nabi Lut, Nabi Nuh, istrinya penjahat, tapi itu tidak mengurangi kemuliaan mereka, tidak mengurangi kadar mereka sebagai nabi. Jadi jangan pusing dengan apa yang ada ya, karena semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencanangkan perang ya kepada orang yang menyakiti walinya. Ini artinya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah nggak usah ambil pusing, karena Allah yang akan menangani segalanya ya, Allah yang akan mengurusi segalanya. Kalau seperti orang-orang yang sekarang sibuk demo membela Islam karena Islam sedang dilecehkan dan sebagainya, itu sebenarnya nggak perlu ya, karena cara-cara seperti itu tidak dituntunkan dalam Islam. Kita marah dengan adanya orang menyakiti Islam, menyakiti Nabi, pasti marah kalau orang punya iman. Tapi melampiaskan marah itu nggak ngawur, nggak sembarangan ya. Ada ilmunya, ada caranya. Jadi ini nggak disambungkan dengan gue. Pantesan nggak kedengeran dari tadi. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Nah, sekarang Rasul menjelaskan tentang ini Allah ya. Allah ini ya diskusi. Allah mengatakan, menjelaskan tentang gimana sih triknya biar menjadi wali Allah. Jadi tadi menjelaskan keutamanya dulu. Kalau wali Allah itu siap dibela oleh Allah, pasti akan dibela oleh Allah. Terus orang kan terpancing dengan keutamaan itu. Gimana ya caranya biar dibela Allah? Ini Allah ngasih tahu caranya. Ini triknya nih. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi ibu-ibu sekalian, perhatikan ya, orang itu kalau beramal nggak cuma yang penting beramal, yang penting aku suka, yang penting mood sesuai selera, bukan. Itu hawa nafsu jadinya. Beramal itu harus mengikuti sunnah. Sesuai sunnah itu bagaimana? Ada namanya skala prioritas, ya, nggak ngawur. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu menulis kitab tentang skala prioritas, judulnya apa? Tajridul Ittiba, memurnikan ittiba. Jadi orang itu kalau mau betul-betul sesuai skala prioritas amalnya itu yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang berikutnya, itu pasti akan mengikuti sunnah. Tuntunan sunnah itu paling tepat gitu. Jadi pertama kali yang paling diperhatikan itu adalah kewajiban-kewajiban. Mudah-mudahan ada isinya ya. Kita ujian isinya. Skala prioritas dalam amal. Sudah mulai sekarat.
Ini garis besarnya saja ya, urutan skala prioritas secara garis besar. Nanti perinciannya masih ada. Jadi lihatlah skala prioritas dalam amal. Dan dalam amal otomatis berkaitan dengan dalam belajar gitu, karena tidak ada amal tanpa ilmu. Yang paling penting pertama kali adalah tauhid. Kemudian sholat fardu. Kemudian tarkul muharramat, meninggalkan yang haram-haram itu lebih diutamakan daripada sekedar melaksanakan perintah. Baru kemudian yang keempat semua kewajiban ya setelah itu. Baru yang kelima sunan. Sunan itu jamak dari sunnah. Sunnah itu nunnya tasdid. Kalau sunan enggak. Sunan itu sunnah. Jadi segala yang di bawah kewajiban itu sunnah. Nah ini sunnah pun bertingkat-tingkat. Sunnah yang paling tinggi apa? Sunnah yang paling tinggi bukan sunnah. Sunnah yang paling tinggi apa? Apa? Iya sunnah muakkadah. Terus namanya sekarang amal apa? Amal apa yang paling tinggi? Menuntut ilmu ya. Jadi nggak ada yang lebih tinggi daripada menuntut ilmu nih. Sunnah paling tinggi menuntut ilmu. Baru nanti sunnah yang lain. Makanya kalau ada suami mau poligami, bilangnya ngapain poligami? Mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah. Menuntut ilmu dulu. Kalau sudah banyak ilmunya baru poligami. Kenapa? Wong belajar aja malas kok mau poligami. Belajar dulu. Ini sunnah nih bertingkat-tingkat nih, poligami paling belakang kayaknya. Jadi lihat ya, skala prioritas lihat. Orang itu beramal nggak cuma ngawur. Lihat, banyak orang yang bahkan menunaikan yang sunnah malah yang atasnya nih terbengkalai. Ini yang atas ini kewajibannya aja banyak sekali kewajiban. Ada kewajiban pada Allah masih banyak ya, seperti saum, zakat, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, itu masih banyak itu. Terus kewajiban pada orang tua, kewajiban kepada kerabat, kepada anak istri, kepada tetangga, kepada kawan, kepada budak pun ada kewajiban. Jadi masih banyak. Kok tiba-tiba poligami? Ya kan? Ini prioritas nih. Poligami nomor 19 ya. Kalau ini yang paling penting dalam amal, begitu juga paling penting dalam ilmu. Demikian juga paling penting dalam obrolan. Nah ini nggak pernah diobrolin, poligami diobrolin. Bapak-bapak tuh paling seru tuh kalau ngobrolin poligami, betul? Ibu nggak tahu. Apalagi di grup sepi, nanti ada satu share tentang poligami, rame lagi grup itu. Nah, kemarin ini seminggu nggak ada orang posting, nggak ada orang komen. Begitu ada yang nampilin apa video atau apa tentang poligami, langsung ribut rame, masya Allah. Kayaknya ibadah yang paling menarik kayaknya itu. Jangan-jangan ada orang masuk Islam gara-gara poligami. Kalau nggak poligami saya nggak mau masuk Islam. Bahaya kalau gitu. Ya, itu nggak seberapa ya. Masih banyak ini urutan. Kita punya skala prioritas tuh, diurutkan. Ibadah-ibadah itu ada urutannya. Nah, kalau mau jadi wali Allah tuh prosesnya begitu. Lakukan yang wajib dulu 1 sampai 4 ini banyak sekali itu. Nah, ini tarkul muharramat juga penting ya.
Coba kenapa nggak saya sebutkan puasa, zakat? Kenapa? Puasa, zakat kira-kira nomor berapa? Ya nomor 4. Kenapa tarkul muharramat didahulukan? Apa contohnya? Apa buktinya? Kalau ada orang puasa, kemudian dia melakukan dusta, apa hasilnya? Ya pahalanya nggak ada. Puasanya sah, tapi pahalanya batal. Kan rugi kan? Berarti duluan mana? Meninggalkan muharramat dulu. Gitu. Meninggalkan muharramat lebih penting daripada melakukan kewajiban. Paling-paling kewajiban yang lebih penting daripada meninggalkan muharramat itu tauhid sama sholat itu. Tauhid sama sholat fardu itu aja yang paling penting. Selebihnya itu di bawah meninggalkan muharramat. Makanya ada orang yang dia rajin sedekah. Sedekah man cuma sunnah ya. Yang wajib lah zakat gitu. Zakat, menafkahi keluarga yang wajib-wajib itu. Itu tapi di sisi lain dia korupsi. Gimana hasilnya kira-kira? Bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amalnya orang bertakwa. Hasil korupsi enggak diterima. Dalam hadis juga Nabi menyebutkan apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan enggak menerima kecuali yang baik. Hasil korupsi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggalkan keharaman dulu baru lakukan kewajiban, apalagi cuma sunnah, apalagi poligami ya. Jadi terakhir itu. Bahas poligami terakhir. Jangan dikit-dikit poligami. Saya dikit-dikit membahas poligami katanya. Enggak. Ini peringatan buat orang-orang yang belum memiliki skala prioritas. Kalau belum pernah melakukan yang ini nanti. Termasuk ada orang semangat poligami, mau poligami padahal belum daftar haji. Haji di mana ya haji? Nomor 4. Poligami nomor 19. Jauh ya. Makanya jangan sampai orang udah poligami padahal belum haji. Itu bisa dosa itu. Kalau dia mati belum haji padahal udah poligami, bisa jadi berdosa itu. Karena haji itu wajib. Haji itu wajib hukumnya. Poligami nggak wajib, nggak pernah jadi wajib. Kalau menikah bisa menjadi wajib, tapi poligami nggak pernah menjadi wajib. Nah ini proses menuju wali Allah itu prosesnya panjang. Ini semuanya dipelajari dulu, baru dipraktekin. Ini kalau nggak tahu ilmunya juga sia-sia. Ada orang nggak tahu ilmu sholat yang betul, bisa jadi seumur hidup dia sholat nggak diterima oleh Allah, bisa jadi. Dan sholat itu syaratnya harus tauhid, harus ikhlas. Tauhid kan ikhlas ya. Harus bebas dari syirik akbar, syirik asghar. Kalau ada syirik, batal itu sholat, batal pahalanya. Mungkin sholatnya sah, tapi batal pahalanya, bahkan berganti menjadi syirik, dan syirik itu dosa paling besar. Ya, syirik dosa paling besar. Ini tarkul muharramat juga bertingkat-tingkat ya. Saya jelaskan yang tarkul muharramat saja. Yang ini sudah pernah saya tuliskan dulu sebenarnya. Paling tinggi syirik. Syirik. Kemudian kufur. Kemudian nifaq. Ingat enggak dulu saya pernah bikin klasifikasi begini. Baru kemudian bid'ah. Nah bid'ah itu terbagi dua, ada yang ke arah kufur, ada yang ke arah bawah, ada yang fasik. Baru kabair, baru shaghair. Nah itu muharramat tuh banyak. Bid'ah itu terbagi dua, ada yang ke arah kufur, ada yang ke arah kabair.
Nah, kemudian kalau sudah jelas Allah paling cinta dengan kewajiban, itulah kewajiban 1 sampai 4. Termasuk yang merah ini masuk semua situ. Itu kewajiban semua. Ini wajib ditinggalkan ini. Kalau shaghair mungkin ya dia enggak lah. Dia shaghair kalaupun terjadi masih banyak semua orang melakukan shaghair pasti. Minimal yang kabair itu. Nah setelah itu baru apa? Memperbanyak ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu setelah apa? Wajib. Wajib dulu diperhatikan. Fokus dengan yang wajib-wajib. Jangan sampai terpecah oleh yang sunnah-sunnah, yang wajib malah terbengkalai. Contoh nyata orang yang tertipu, dia sholat malam itu semangat sekali, begitu waktu subuh malah ngantuk. Dia sholat subuh juga tapi dalam kondisi ngantuk, gak khusyuk jadinya. Tadi sholat malamnya nangis-nangis. Ini salah ini. Harusnya sholat subuh yang lebih khusyuk daripada sholat malam. Orang yang sholat subuh berjamaah bagi laki-laki nilainya sama dengan sholat semalam suntuk. Jadi lebih penting sholat subuh berjamaah daripada sekedar sholat tahajud pun gak bisa semalam suntuk kan. Kalau ternyata sholat subuhnya malah gak khusyuk, apalagi sholat subuhnya terlambat, ini kelewat, ini malah betul-betul tertipu orang seperti itu ya. Nah itulah pentingnya beramal dengan ilmu ya, gak pakai hawa nafsu. Amal itu bukan sesuai mood atau sesuai selera, tidak. Bahkan ya, orang kalau mau hebat itu menanggalkan mood, menanggalkan selera, menanggalkan keinginan. Artinya apa? Jadikan keinginannya mengikuti keinginan Allah. Itulah orang hebat. Masyiahnya mengikuti masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hidupnya seperti gak punya selera apa-apa kecuali apa yang Allah inginkan. Saya kok haus ya, Allah kayaknya nyuruh saya minum begitu. Bismillah. Itu contohnya gitu. Minum bukan karena nafsu untuk minum, bukan, tapi karena memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah yang harus menjaga kesehatan tubuhnya. Badannya punya hak untuk diberi minum. Itu namanya karena Allah. Beda dengan orang yang gak mikir tentang Allah, gak ingat Allah, ya minum-minum aja. Kucing juga minum. Itu orang hebat. Orang hebat itu apapun yang dilakukan mengikuti kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki, bukan cuma kehendak, bahkan apa yang Allah cintai. Salah dari awal salah. Mengikuti kecintaan Allah, bukan kehendak. Karena kehendak umum ya, kehendak itu takdir. Mengikuti kecintaan Allah. Nah, kecintaan itu syariat. Jadi hidupnya mengikuti apa yang Allah cintai, itu saja. Itu orang yang hebat tuh. Apa yang dia cintai dia tanggalkan, dia singkirkan. Saya cinta memang, tapi Allah gak cinta. Udah, saya pilih cinta Allah saja. Nah, itulah wali Allah begitu. Itu wali Allah yang begitu. Nah, jadi setelah kewajiban berikutnya nawafil nih. Nawafil itu sunnah-sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah tambahan. Tambahan itu kelebihan dari yang wajib. Ya, nafilah itu tambahan, artinya tambahan itu tambahan dari yang wajib. Wajibnya udah beres. Makanya jangan semangat melakukan yang sunnah sementara yang wajib belum beres. Fokus kepada yang wajib dulu. Contoh, ada anak yang mau berangkat menuntut ilmu sementara dia durhaka pada orang tua, jangan nuntut ilmu. Bakti dulu sama orang tua. Ya. Gara-gara dia mau belajar ke luar negeri, bikin orang tua nangis, nggak usah ke luar negeri, cukup di rumah. Belajar dari rumah juga bisa. Itu kewajiban. Berbakti orang tua lebih wajib daripada menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu kan bisa dari rumah, sekarang ini bisa. Yang zaman dulu aja bisa jadi nggak harus keluar rumah gitu. Artinya ya cari waktu yang bagaimana orang tua itu ridho gitu. Jangan membuat orang tua marah. Mau pergi jihad, mau mati syahid, itu saja dilarang oleh Rasul. Kamu punya orang tua? Punya. Maka kepada orang tuamu kamu berjihad.
bersungguh-sungguh untuk berbakti kepadanya. Nggak usah jihad ke sana, kamu jihad kepada orang tua. Seperti itu ya. Itu namanya skala prioritas. Nabi mengajarkan pentingnya untuk memperhatikan yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Ada orang rajin sedekah tapi utang nggak dibayar-bayar. Dolim nggak? Dolim. Bayar utang hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Jangan sampai, apalagi cuma suka hura-hura traktir kawan-kawan, makan-makan, minum-minum, habis itu utang nggak dipikirin. Ada nggak yang begitu? Kok tahu? Kok tahu? Dari mana tahu? Pengalaman pribadi. Pernah ditakdir. Itu yang sedekah sunnah. Yang agak wajib saja seperti apa? Sebentar lagi ada ibadah yang diperselisihkan antara wajib atau sunnah muakkadah. Apa itu? Kurban. Kurban sebenarnya mengatakan wajib, sebagian sunnah muakkadah. Kalau orang punya utang, lunasi utang dulu. Enggak kurban enggak masalah, karena utang lebih wajib daripada kurban. Gitu. Nah, kalau utangnya miliaran enggak apa-apa, kurban dulu lah. Ya. Ya. Ya, itu bisa jadi, boleh. Kalau dia memang berjangka, ada kelonggaran, kemungkinan nanti masih bisa nyicil terus rutin, ya itu enggak masalah. Ada kelebihan harta, kurban silahkan. Tapi yang sekiranya gara-gara kurban utangnya menjadi terulur-ulur, nah itu enggak boleh. Jadi termasuk skala prioritas itu membayar utang. Wong utang belum bayar, poligami. Jangan. Poligami jadi biang kerok hari ini. Karena saya agak kesel sih dengan curhatan beberapa orang bermasalah gitu poligaminya gitu kan. Seakan-akan saya yang ngasih contoh padahal bukan. Salah-salah dia sendiri kok. Ada murid saya, ibu-ibu gitu. Suaminya poligami, sekarang suaminya mau menceraikan dia, istri pertama. Luar biasa. Ada satu lagi sudah dicerai betul. Ada 2 kasus orang poligami, masya Allah. Tapi kalau yang satu lagi yang sudah dicerai itu memang ya kesalahan dari istrinya memang. Jadi sejak sebelum poligami ternyata istrinya sudah punya pil. Bukan KB, bukan. Nah, akhirnya suami tahu dia punya pil, akhirnya mau diceraikan. Kasihan anaknya lumayan gitu kan, lumayan adalah gitu anaknya gitu. Jadi demi anak suami nggak mau menceraikan istrinya. Tapi istrinya katanya nggak mau, udah nggak suka sama suaminya. Padahal kalau saya tengok-tengok suaminya tuh ganteng padahal. Entahlah apa yang bikin gak suka. Saya bingung dengan pikiran perempuan kadang. Hah? Iya ngaji sama saya, makanya saya malu kalau dibilang murid saya. Udahlah, orang ngaji sama saya lah gitu. Habis biasanya, makanya ini kan nggak biasa kan, luar biasa ini Bu, masya Allah. Udah gitu, karena daripada cerai, suaminya akhirnya milih poligami. Gara-gara istrinya begitu sudah poligami. Makin kesini makin parah istrinya, makin berani meninggalkan rumah demi bisa ketemu dengan pacarnya. Kadang nggak tahu teleponnya dimatikan lah, nggak bisa dihubungi kemana. Dan anehnya kalau pergi bawa anaknya semua. Ya Allah. Dan itu jauh keluar pulau, jauh.
Akhirnya sekarang sudah cerai, alhamdulillah. Yang sangat bersyukur istri keduanya, alhamdulillah. Yang pertama saya ceritakan tadi, yang kasihan, masya Allah, sudah istri pertama yang melamarkan, yang dianya istilahnya pokoknya menganjurkan suaminya untuk poligami, ya karena juga diawali suaminya yang punya will. Kalau itu suami cuma punya will, daripada kamu pacaran, mas sudahlah poligami saja, begitu istri yang menganjurkan. Dilamarkan ke rumah orang tuanya di jauh sana di Jawa. Sudah gitu lama kemudian malah terakhir suaminya bilang, saya takut nggak bisa adil, udahlah lebih baik kamu saya cerai saja. Masya Allah. Sekarang proses di persidangan, akhirnya tanya ke saya, Ustadz, kalau saya masih dalam proses begini masih statusnya apa? Cuma gitu nanya kan, apakah masih istri atau belum? Ya kalau belum ada vonis dari sidang ya belum, berarti saya masih istri. Iya masih istri. Kasihan sekali, masya Allah. Ini ya iyalah, yang mana? Ya iyalah, dolim jelas. Tuh, gara-gara poligami akhirnya entahlah awalnya bagaimana ya, bukan cuma bermasalah di poligaminya, sampai berhubungan dengan sosial, dengan keluarga bahkan bermasalah. Sekarang keluarganya dibenci semua gara-gara istri yang kedua ini. Luar biasa. Bermusuhan dengan keluarga suami dengan keluarganya sendiri bermusuhan dengan Pak D-nya, pamannya. Sementara istri yang pertama masa berhubungan baik dengan keluarga suami. Ya itulah, entah kayak gitu karena kena sihir atau apa, jadi bingung kan. Dianjurkan sama istrinya, mas sudahlah, coba diruqyah. Udah nggak ada apa-apa kok. Kalem suaminya, nggak marah-marah, nggak apa, cuma kayak saya nggak takut nggak bisa adil, kamu saya cerai aja ya. Udah sidang, masya Allah. Dan alasannya bagus, nggak takut nggak bisa adil kan, bagus kan. Cuma kok yang dicerai yang pertama kan aneh. Harusnya yang mana? Saya nggak pernah nonton sinetron, malah ngadepi sinetron langsung. Jadi nawafil ya, nawafil itu belakangan. Jangan poligami kalau nanti malah bermasalah. Yang wajib tunaikan dulu. Oh iya, itu yang mau dicerai ini dulu juga pernah nanya ketika mau melamarkan untuk istri keduanya. Nanya dulu, Ustadz, haji kan wajib. Pernah Ustadz bilang haji kan wajib. Iya wajib. Nggak boleh poligami kalau belum haji. Iya, saya bilang. Ini gimana ya? Soalnya udah mendesak sekali harus poligami dulu gitu. Ya udahlah, terserah, kasusnya udah kayak gitu. Daripada serong kanan serong kiri kan. Itu untuk meminimalisir kemaksiatannya gitu. Soalnya willnya itu sekretarisnya gimana coba? Kerjanya bareng terus. Luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Itu bahayanya punya sekretaris ya. Makanya saya nggak punya. Bahaya sekretaris ternyata. Bahayanya perempuan. Iya ya. Oh, sekretarnya laki-laki aja ya. Kemudian jadi hamba kalau sudah menunaikan yang wajib semuanya, baru yang nawafil, tambah ibadah nafilah, perbanyak. Jadi jangan sampai ibu gara-gara ingin menghatamkan Quran sampai menelantarkan suami. Jangan sampai itu. Melayani suami wajib. Ini penting sekali nih. Bahkan kalau boleh Nabi mau nyuruh wanita itu sujud pada suaminya, itu saking wajibnya untuk taat sama suami. Jadi taat suami itu wajib. Ibadah-ibadah tambahan yang lain, baca Quran, dzikir, puasa sunnah, sedekah, itu semuanya kalah jauh dengan taat suami.
Ya, taat suami penting sekali. Sama tadi pagi saya dapat hadis bagus sekali. Seorang pedagang yang jujur, amanah, maka dia akan bersama para nabi, siddiqin, syuhada. Ini luar biasa loh. Cuma jadi pedagang, jujur, amanah, bersama para nabi, siddiqin, syuhada. Itu di atas solihin. Tahu nggak solihin? Solihin itu nggak, saya nggak nyebut nama orang. Solihin itu orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba semua. Kewajiban udah tunaikan semua. Ternyata pedagang yang jujur dan amanah mengalahkan solihin. Solihin ini ahli ibadah bisa jadi. Karena di atas ahli ibadah itu hanya ada syuhada, mati syahid, itu luar biasa. Siddiqin orang yang sempurna imannya. Di atasnya lagi anbiya. Ternyata orang yang jujur dalam dagang itu masuk ke dalam ranah mereka, ya, bersama mereka para anbiya. Terus kalau kita renungkan, apa sih hebatnya pedagang jujur itu? Ternyata saya sampaikan itu pelajaran subuh tadi dengan kawan-kawan. Ada yang pedagang-pedagang juga, Ustadz memang susah jujur itu. Tuh, kalau ngaku bagus. Sebelumnya juga ada ibu belajar muamalah sama saya. Dia pedagang juga, pedagang baju gitu. Bilang, emang ada yang jujur katanya. Kayaknya nggak bisa Ustadz jujur dalam jual beli itu. Termasuk kategori jujur adalah menjelaskan aib. Kalau kita tahu aib dan kita nggak jelaskan, kita diem aja, nggak jujur juga itu. Kan susah jual beli begitu. Ada yang jual beli mobil, kalau mobil baru nggak perlu dijelaskan. Mobil second itu perlu penjelasan. Dia udah dicoba resep ini, Ustadz, saya pakai resep jelasin aib, udah 10 orang mundur. Biasanya udah laku cepet itu. Masya Allah. Ya itulah ujian. Itulah ujian berat untuk menjadi pedagang jujur, itu berat. Makanya betul hadiahnya apa? Bersama para nabi, kan luar biasa. Kalau orang nggak beriman ya udahlah, mendingan dapat duit lah daripada sama nabi. Ya, kalau orang beriman milih bersama nabi. Sama seperti orang Ansor dulu. Orang Ansor galau, kenapa? Nabi Muhammad bagi-bagi ghanimah hanya untuk muhajirin. Keluarganya, Rasul kan muhajirin, keluarganya dikasih, orang Ansor cuma gigit jari, nggak dapat. Rasul tahu ada perasaan nggak enak pada orang Ansor. Akhirnya Rasul bilang kepada mereka, wahai orang Ansor, mana yang kalian pilih? Orang-orang pulang membawa kambing, membawa sapi, membawa emas, berlian dan sebagainya. Kalian pulang bersama Rasulullah, relakah kalian? Kami rela. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rela pulang bersama Rasul, itulah iman. Kalau orang yang milih dunia nggak rela, ya Rasul ya nggak apa-apa pulang bareng kamu, tapi kan kami juga butuh makan gitu kan. Orang biasanya beralasan gitu, masih menawar gitu. Mereka enggak. Sudah, kami rela bersama Rasulullah SAW. Hanya Rasul bilang, wahai orang Ansor, seandainya orang Ansor menempuh suatu jalan, aku pasti akan berjalan bersama mereka. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi ibadah nafilah ini tambahan setelah yang wajib. Tunaikan yang wajib. Sebagai pedagang, jujur itu wajib atau sunnah? Wajib. Jadi jangan cuma hobi sedekah, mentang-mentang penghasilan banyak, oh berkah nih, banyak sekarang hasilnya, rajin sedekah sana sini, tapi dia bohong dalam jual beli. Mendingan dia jujur, hasilnya nggak seberapa, tapi jujur, murni, bersih, halal. Itu lebih wajib daripada sunan. Kalau mau jadi wali Allah tapi ya, kalau nggak mau jadi ya terserah. Kalau nggak mau jadi wali Allah itu ibadahnya ngawur, sesuai mood saja, sesuai selera ya. Jadi kalau wajib ditunaikan tambah dengan yang sunnah-sunnah, akhirnya apa? Hatta uhibbahu, aku mencintainya. Kalau menjadi kecintaan Allah, kekasih Allah, berarti dia wali Allah. Karena wali artinya kekasih. Berarti dia sekarang menjadi apa? Wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jadi wali Allah, hadiah yang pertama tadi disebutkan akan terjadi, yaitu apa? Kalau disakiti, Allah yang membela. Itu indahnya menjadi wali Allah.
wali Allah juga diantara cirinya kalau berdoa gampang terkabul. Tapi nggak mesti juga, artinya belum tentu kalau yang doa gampang terkabul itu wali Allah. Tapi wali Allah pasti, kalau wali Allah itu berdoa gampang terkabul. Cuma gampang terkabul belum tentu wali Allah. Orang kafir soalnya bisa berdoa dan bisa terkabul, tapi itu bukan wali Allah. Tapi kalau wali Allah pasti gampang terkabul. Makanya kalau Anda beriman, Anda bertakwa, Anda solehah, kalau setiap doa, bahkan belum doa baru pengen kok dapat, itu luar biasa. Itu mukjizat ya, bukan mukjizat, karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang begitu ya, orang-orang tua kadang-kadang pengen anaknya gimana, terjadi betul. Pengen dirinya apa, bahkan cuma yang sepele-sepele, lagi baru dipikir kepengen bakso, bakso datang. Sepele tapi itu terjadi gitu. Nah, itu tanda Allah suka sama dia kemungkinan ya. Mudah-mudahan. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku mencintainya, sudah menjadi wali Allah nih, maka apa? Aku menjadi pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar. Bukan berarti Allah menyatu di telinganya, bukan. Ini maksudnya kata ulama, aku memberi taufik pada pendengarannya. Akhirnya dia tidak mendengarkan kecuali yang baik-baik. Telinganya tidak akan mendengar yang buruk-buruk. Itu wali Allah. Kemudian aku menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya. Dia tidak memandang kecuali yang baik-baik. Wa yadahu lati yabtishu biha, menjadi tangannya yang dipakai untuk memegang, menyentuh. Dan menjadi kakinya yang dipakai untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyanna. Tuh lihat ciri wali Allah. Kalau dia meminta kepadaku, aku beri. Ibu-ibu kalau minta diberi, wali Allah ya. Saya nggak berani ganggu ibu kalau gitu. Wali Allah soalnya. Wala in ista'adani la'uidanna. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi. Jadi nggak repot-repot ya, Allah yang melindungi. Kenapa dia nggak repot-repot? Karena udah repot dari awal. Jadi wali Allah repot nggak? Repot banget, susah. Makanya setelah bersusah-susah, akhirnya apa? Bersenang-senang. Kemudian hasilnya sudah ada di dunia, apalagi nanti di surga. Di dunia sudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudahan untuk mendengar yang selalu baik, melihat yang selalu baik, berkata yang selalu baik, bermegang yang selalu baik, perbuatannya selalu baik. Itu semuanya taufik dari Allah. Itu hadiah tercepat ya, hadiah yang instan bagi wali-wali Allah yang segera diberikan di dunia. Makanya wali Allah itu ciri utamanya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kan wali Allah itu pasti mendapat karomah. Maka karomah terbesar, karomah itu pemuliaan dari Allah. Karomah terbesar bagi wali Allah itu apa? Apa? Manfaat? Taat? Hampir ada istilah yang lebih tepat lagi. Apa tadi? Iya, istiqomah ya. Karomah yang paling utama adalah apa? Luzumul istiqomah, menetapi keistiqomahan. Jadi hidupnya itu selalu taat di jalan Allah. Itulah wali Allah. Jadi kalau ada orang dibilang wali tapi suka melanggar, apalagi suka ngerokok gitu, itu bohong ya. Wali Allah nggak bakal suka ngerokok. Wali Allah kok nggak mau sholat Jumat, itu bukan wali Allah. Wali Allah kok nggak pakai baju gitu, jalan kemana-mana, itu orang gila ya. Tidak sedikit dari ini orang gila disebut wali Allah ya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis qudsi juga, inni la'ath'aru li auliyai, aku benar-benar membalas untuk wali-waliku, kama yath'arul laitsu al haribu, sebagaimana singa membalas al harib. Ini apa ya? Apa yang dibalas? Harib itu apa? Dendam gitu aja?
Al-laitsul haribu ya. Sebagaimana singa membalas dendam. Ya, artinya Allah akan membalaskan untuk wali Allah. Makanya kalau ibu disakiti ya, nih lihat. Kalau disakiti doanya kalau bisa doa baik. Kalau nggak bisa paling mentok tuh doanya gini. Allahumma ij'al tha'rona ala man dolamana. Ya Allah, jadikan balasanku terhadap orang yang mendolimiku. Balasannya apa? Terserah engkau gitu. Engkau lah yang membalas, terserah engkau gitu. Jadi nggak usah kita yang menentukan balasan. Allahumma ij'al tha'rona ala man dolamana. Kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi man law aqsama 'alallahi la abarrah. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang kalau bersumpah atas nama Allah pasti Allah kabulkan. Nah itu wali Allah. Demi Allah pasti akan begini gitu. Terjadi betul. Jadi bersumpah atas nama Allah untuk sesuatu yang akan terjadi, maka terjadi. Demi Allah anakku pasti akan kembali. Betul kembali gitu. Kemudian di antara wali Allah juga kadang di antara manusia dia tidak dikenal, tidak penting dalam kedudukan di masyarakat gitu. Orang nggak menghargai, orang nggak menganggap gitu. Datang nggak datang orang nggak peduli gitu. Tapi di sisi Allah dia wali Allah, bisa. Ya, makanya penghargaan manusia itu nggak penting. Ya, asal kita fokus dengan penghargaan Allah, ridha Allah, sudahlah. Nggak usah mikirin tentang penghargaan manusia. Mau dilecehkan, dihina, direndahkan tidak masalah. Toh yang penting di sisi Allah tidak berkurang kedudukannya. Ya. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut tadi disakiti istri, disakiti anak, udah tidak masalah. Kedudukannya sebagai Nabi Allah tidak berkurang. Laqad kana fima kana qablakum minal umam nasun muhaddatsun. Dulu diantara sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun. Muhaddatsun itu artinya diberi ilham oleh Allah, seperti diberi wahyu padahal bukan nabi gitu, ilham. Kemudian apa? Fa in kana fi ummati ahadun fa innahu Umar. Kalau ada di umatku yang begitu maka dia adalah Umar. Dan betul, Umar itu paling banyak mendapatkan ilham. Bahkan sering pilihan Umar itu lebih tepat daripada pilihan Nabi SAW. Beberapa kali, bukan sering ya, beberapa kali. Tentang tawanan Badr, ini mau diapain ini? Kata Abu Bakar ini dibebaskan dengan tebusan. Kata Umar dibunuh saja. Dan betul turun ayat membenarkan keputusan Umar. Kemudian juga Nabi bersabda, kanat imra'atun turdi'u waladaha. Ada seorang wanita menyusui anaknya. Fara'at rajulan ala farasin. Kemudian dia melihat ada seorang laki-laki naik kuda farihin, dalam penuh kebanggaan. Faqalat, maka wanita itu mengatakan, Allahumma ij'al waladi mithla hada. Ya Allah, jadikan anakku seperti orang ini. Melihat kegagahan gitu seorang naik kuda gitu. Faltafata ilaihi atiflu. Ternyata anak kecil itu menengok kepadanya, wa huwa yarda'u, padahal dia masih menyusu. Wa qala, dan mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku seperti dia. Nah, ini juga wali Allah, masih kecil sudah jadi wali Allah tuh. Bukan ibunya. Kalau ibunya ini kayaknya enggak, karena ibunya pengen anaknya hanya seperti ahli dunia. Anaknya enggak mau. Fanut qurradi karamatun lil walad wal walid. Maka bayi yang bisa ngomong itu adalah karomah bagi bayi itu dan juga bapaknya. Wa fi qaulihi, dan dalam perkataannya fi Juraij
al-abid wa ummihi. Ya, sabda Nabi tentang Juraij ya, ahli ibadah dan ibunya. Itu juga bayi bisa ngomong itu. Jadi ada wanita ngaku dizinai sama Juraij, kemudian tunggu sampai melahirkan. Pas lahir bayinya tanya, kamu anak siapa? Anaknya penggembala di situ. Jadi akhirnya orang-orang yang sudah menghancurkan tempat ibadahnya Juraij menyesal. Kami bangun tempat ibadahmu Sauma'ah ya, tempat ibadahmu dengan emas kalau gitu. Nggak usah, bangun aja seperti sedia kala. Itqalat ummuhu, ketika ibunya mengatakan Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ini juga doa ibunya nih. Ibunya Masya Allah berdoa, ya Allah jangan engkau matikan dia Juraij ini sampai kamu tampakkan kepadanya wajah para pelacur. Doanya kejelekan, padahal cuma gara-gara apa? Iya, manggil enggak jawab karena lagi sholat, dan Juraij pun bingung mau jawab atau mau lanjutin sholat. Ibunya kurang sabar ya, Masya Allah. Didoakan kejelekan padahal ahli ibadah ya, dapat ujian betul, ketemu pelacur betul, tapi kan enggak zina ya, akhirnya apa? Menjadi karomah, terbukti ya, seonggok bayi bisa berbicara. Maka Allah kabulkan baginya karomah dari Allah Ta'ala untuk ibunya. Ini juga karomah dari ibunya, tapi kok karomah kok jelek ya. Wa qala waladuha, dan anaknya berbicara yaitu Juraij, laman tahamuhu bi anna waladal baghi minhu ya, ketika dituduh bahasanya anak pelacur itu darinya. Qala lil walad ar-radi, dia berbicara kepada anak yang masih menyusui itu, man abuka, siapa bapakmu? Dia mengatakan penggembala kambing. Maka pembicaraan bayi karomah untuk Juraij ahli ibadah, bukan karomah untuk bapaknya yang pelacur, yang berzina ya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ashabil ghar, perkataan Nabi tentang orang yang masuk gua ya 3 kali kemudian tertutup gua, kemudian berdoa batunya bisa bergeser. Itu juga karomah ya. Karomah itu artinya kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia, itu karomah. Dan karomah itu juga tanda kalau orang itu adalah wali Allah. Tapi kadang sulit membedakan mana karomah, mana sihir gitu. Kalau karomah dari Allah, kalau sihir dari setan. Bentuknya, kejadiannya bisa mirip, tapi sebabnya yang berbeda gitu. Kemudian juga kisah tentang Gulam ya, seorang pemuda yang dia melempar binatang yang menghadang manusia di jalan, dengan sekali lemparan langsung binatang itu mati. Kemudian juga ketika dia akhirnya diburu oleh raja untuk dibunuh, setiap mau dibunuh nggak mati-mati. Akhirnya dia menunjukkan kepada raja itu, kalau kamu membunuhku maka ambillah panah dari kinanahku, dari tempat panahku, kemudian bacalah bismillah warabbil gulam, demi robnya gulam. Akhirnya dipanah betul dan mati. Dengan matinya dia banyak orang masuk Islam, karena ini adalah dengan bismillah gitu. Akhirnya raja itu ketipu. Nah itulah karomah ya, karomah wali-wali yang terjadi pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, ma rawahu alaful ulama, apa yang diriwayatkan oleh ribuan ulama dan mereka menyaksikannya dari para wali, karomah-karomah ya bagi para wali tersebut yang tidak mungkin dibatasi ya, terlalu banyak ya, bukti-bukti karomah banyak sekali. Tapi sebagian karomah itu sihir, makanya kita nggak bisalah mengatakan ini karomah atau bukan. Biarlah ulama yang mengetahui itu. Wa min dzalika, diantaranya apa yang diriwayatkan bahwasanya malaikat memberi salam kepada Imran ibni Husain radhiyallahu anhu, masya Allah. Malaikat memberi salam, ini karomah nih, di luar kebiasaan. Kemudian juga Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma kana yakulani fi sohfatin, makan dari satu piring, fasabbahati sohfah, sampai piringnya bertasbih, masya Allah, atau makanannya. Wa ana Khubayb, kemudian juga yang lain Khubayb radhiyallahu anhu, kana asiron, dia tawanan
di tengah kaum musyrikin di Mekah. Fakana yu'ta bi'inabin, didatangkan sebuah anggur, yakuluhu yang dia makan, walaysa bi Makkah min inab, padahal di Mekah enggak ada anggur. Ini juga karomah seperti Maryam. Maryam seorang diri di dalam mihrab tempat ibadahnya, setiap waktu ada makanan datang, sampai pemeliharanya siapa? Zakaria itu heran, min aina hada, dari mana ini? Wa anna laki hada, dari mana ini? Hada min indillah, ini dari sisi Allah. Soalnya buah-buahannya tuh aneh. Ketika musim dingin malah buah-buahan musim panas, di musim panas malah buah-buahan musim dingin. Jadi itu betul-betul bukan dari pasar gitu, nggak ada di pasar. Tiba-tiba datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal Bara' ibn Azib, radhiyallahu anhu, kana idza aqsama 'ala Allahi fi syai', kalau bersumpah atas Allah dalam sesuatu, maka Allah kabulkan baginya sampai kana yaumul Qadisiyah, pada saat perang Qadisiyah, aqsama 'ala Allahi an yumakkina al-muslimin, dia bersumpah agar Allah menempatkan kaum muslimin min riqabil musyrikin, yang mengalahkan kaum musyrikin, wa yakuna awwala syahidin, dan belum menjadi orang yang syahid pertama dalam perang, fakana kama talaba, maka persis seperti yang dia minta. Wa ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yaktubu ala mimbar, Umar pernah berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba belum melihat, ya seperti ada video di depannya, melihat pasukan yang dia utus di suatu tempat terdesak, maka Umar berteriak, Sariyah, Sariyah, maksudnya ke gunung. Maka ilal jabal, dia bilang, ya Sariyah ilal jabal, ya Sariyah jabal, naik gunung. Maka orang yang perang itu dengar suara Umar, coba, padahal Umar sedang berkhutbah. Ini namanya karomah ya. Inilah karomah. Kemudian ketika pulang, Sariyah itu pasukan perang ya, sekelompok, satu peleton gitu, mungkin satu kompi, datang kepada Umar dan sahabat, dan mengkabarkan kepada Umar dan para sahabat dengan apa yang dia dengar dari suara Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya orang-orang semuanya tahu. Wa anal Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu kana yaqulu fi du'aihi, beliau mengucapkan dalam doanya, ya alimu ya hakimu, ya aliyu ya azimu, fayustajabu lahu hatta innahu khadal bahra, maka dikabulkan untuknya, cuma manggil Allah padahal ya, dikabulkan sampai ketika beliau mengarungi samudra bisariyatin dengan pasukannya yang bersama beliau, falam tabtal suruju khuyulihim, masya Allah, tidak basah suruj itu yang di pelana ya, pelana kudanya nggak basah, padahal lari di atas laut, nyemplung laut tapi nggak basah gitu, nggak nyemplung memang, jadi berlari di atas air, insya Allah, padahal kuda-kuda tuh. Sampai setingkat itu karomahnya. Kemudian Al Hasan Al Basri berdoa kepada Allah kepada seorang laki-laki, karena yudihi, yang sering menyakitinya, fakharra maitan, tiba-tiba orang itu pun tersungkur mati seketika itu juga ya, masya Allah. Wa ana rajulan minan Nakhai kana lahu himarun, ada seorang dari Nakhai yang memiliki keledai, famata lahu fi tariqin, keledainya mati di jalan safarnya, fatawaddoa, kemudian dia berwudu, kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah azza wa jalla, fahyalahu himarahu, kemudian Allah hidupkan keledainya, masya Allah, fahama alaihi mata'ahu, kemudian bisa membawa barangnya lagi, dan lain sebagainya dari karomah-karomah yang tidak mungkin dihitung, tidak mungkin dibatasi ya, yang bisa disaksikan oleh ribuan manusia, bahkan jutaan manusia bisa melihat itu. Ibu-ibu sendiri mungkin punya karomah-karomah sendiri ya kan? Cuma nggak berani cerita ya, takut ria ya kan? Saya pernah punya karomah, saya cerita aja biar mungkin jadi motivasi, saya termotivasi lagi. Karomah sih enggak, maksudnya doa langsung seketika terkabul gitu. Pernah waktu saya di pesantren, ada, kita di pesantren dulu, lemari kita cuma lemari plastik, tahu yang plastik yang selerekan itu? Nah itu kan, itu sebenarnya gampang dibuka, dan seingat saya waktu itu nggak saya gembok, biasanya saya kasih gembok.
enggak saya kasih. Cuma tiba-tiba saya pulang dari setoran subuh, jadi subuh itu di bawah, jadi asrama kita di atas. Pulang dari subuh selesai sholat surup gitu, naik, kok sobek itu, kan gampang disobek sebenarnya. Ternyata terambillah itu apa namanya, Walkman. Itu Walkman itu andalan kita santri karena itu dibutuhkan sekali untuk meroja dan sebagainya. Walkman hilang. Dan ini sengaja maling ya kan. Pertama dia nggak nyobek, kalau dia apa buka resletingnya aja bisa, tapi sampai disobek ini maling sambil marah gitu. Yang jelas perbuatan jahat, nggak mungkin ini baik-baik gitu. Apa yang terjadi? Seketika itu juga saya langsung balik, saya sholat lagi. Sholat, saya berdoa dalam sholat, ya Allah balikin Walkman saya. Udah gitu aja saya doa. Tiba-tiba pas waktu makan pagi sarapan, kita lagi ngumpul-ngumpul, tiba-tiba orang datang, Mat, ini Walkman antum? Iya. Dari mana? Dari si Fulan. Katanya dia minjem sama antum. Hah? Kok minjemnya pakai nyobek lemari gitu? Ya udah, akhirnya ya udah, saya nggak tegur, nggak apa-apa, saya cuma akhirnya ada rasa dendam juga gitu. Ini orang gimana itu, orang dari sana lah, orang kurang beradab memang. Artinya dia nyuri sebenarnya, tapi mungkin nggak jadi gitu dibalikin, pura-puranya ini minjem gitu, minta dibalikin sama kawannya, nggak berani balikin langsung ke saya juga. Akhirnya lama nggak bertegur sapa, ya dia nggak enak sama saya pun udah males gitu kan. Lama, akhirnya sampai saya pergi ke Yaman, sampai pulang Yaman, sampai saya udah dakwah kemana, saya datang lagi ke Jogja, dia masih hidup, masih ada, ketemu. Tiba-tiba saya lagi duduk di Masjid Jamilur Rahman, dia tutup, ada orang nutup muka saya nggak tahu ini ada orang seberani ini siapa gitu, nggak tahu saya jadi ustadz sekarang gitu. Ditutup kepala, ini kayak mainan waktu masih mondok dulu gitu kan. Saya siapa ini, saya bilang gitu, tebak. Dia nggak ngomong, cuma maksudnya disuruh nebak dulu. Saya nggak tahu, betul-betul nggak tahu. Akhirnya dia lepaskan, ternyata itu, oh ini orang dulu yang nyambil Walkman saya masih ingat gitu. Tapi udah hilang, dendam itu udah hilang alhamdulillah. Kemudian apa? Ngobrol lah, saya tanya akhirnya berapa anak, berapa istri, istrinya 3 sekarang, masya Allah. Waktu itu saya baru istri 1, dia ada 3. Kok bisa gitu, saya bilang, kamu kerja apa, saya begitu nanya. Serabutan. Masya Allah, kok bisa, jadi kadang kerja ini kerja itu, bisa istrinya 3. Itu kembali kita memotivasi poligami ya. Nah, itu ada di sana, masih hidup di sana di komplek pondok kami. Di sana banyak orang poligami padahal keberadaannya ya miskin, cuma jadi penjual apa kadang es gitu bisa poligami itu. Masya Allah, tawakalnya tinggi orang Jogja ini. Ada pertanyaan silakan. Ya. Adakah apa? Kelompok yang tidak percaya dengan karomah? Ya, karomah ya. Kelompok ya. Nggak tahu, Allah alam. Kalau orang ada saja ya, banyak orang nggak percaya karomah. Tapi kalau kelompok saya nggak tahu. Siapa? Iya, bahkan tasawuf itu hobi sekali bahas karomah. Sihir pun dibilang karomah mereka. Kelewat ya, bahas karomahnya kelewatan. Jadi misalnya kiai, Pak Kiai nggak pernah Jumatan ya, oh itu Jumatannya di Mekah. Nah itu karomah. Tiap hari Jumat ke Mekah coba. Pakai sajadah terbang Aladin itu kan. Entahlah gimana, pokoknya ke Mekah. Nah itulah dibodohin sama setan, nggak sadar gitu. Santrinya dibodohin kiainya, kiainya dibodohin setan gitu. Gimana bisa tahu? Dengan sekedar ilmu sedikit saja yang ngerti perbandingan waktu. Masa perginya Jumatan bareng dengan kita Jumatan di sini?
Dia pulang Jumatan di mana? Di Mekah. Loh, Jumatan. Mekah belum Jumatan. Ya kan? Mekah Jumatan jam berapa di sini? Jam 4. Kita jam 4 di sana baru khutbah tuh. Baru khutbah, gimana udah pulang? Ayo, Mekahnya di mana tadi? Ternyata Mekahnya di atas pohon bambu. Dia nangkring di pohon bambu, dikiranya terbang gitu kan. Langsung dibayangkan sekitarnya tuh Masjidil Haram Mekah. Ya Allah, halu ya, makanya halu. Ya itu. Jin itu bisa bermain begitu kan, mempermainkan manusia ya. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau orang terlalu memburu karomah ya. Jadi kita nggak disuruh untuk mencari karomah, nggak. Karomah dalam arti keajaiban nggak disuruh kita. Yang disuruh adalah mencari ridha Allah. Udah, kalau Allah ridha udah selesai lah. Mau karomah mau enggak, pokoknya ridha Allah sudah cukup. Ya, nggak usah nyari-nyari yang lain. Itu sebenarnya yang kita fokus cari. Jangan sampai terpecah dengan karomah. Kalau ambisinya karomah, setan bisa datang. Mau karomah nggak? Oh mau, kasih karomah sama setan. Padahal sihir itu. Dan itu yang banyak. Karena dari awal ambisinya karomah gitu. Saya kecil pernah begitu ya. Saya hidup di lingkungan orang-orang yang banyak pakai jimat, ya macam-macam lah, dukun-dukun banyak di sekitar kami. Makanya saya terinspirasi, saya pengen jadi wali, jadi sunan gitu, Sunan Kalijogo atau sunan apa gitu, gantinya lah gitu. Pengen gitu karena menghadapi para dukun ini yang sakti-sakti itu. Sepertinya kiai-kiai di tempat kami pun rata-rata punya kesaktian untuk menghadapi dukun-dukun itu gitu. Kalau nggak punya kesaktian nggak bisa dakwah gitu. Saya terinspirasi dulu. Makanya banyak ya tuntunan-tuntunan doa atau wirid atau dzikir atau ritual apa gitu, puasa misalnya, itu bisa untuk meraih kesaktian. Sampai bapak saya pun gitu, puasa 3 hari 3 malam itu nanti bisa sakti ya, kebal senjata atau apa gitu kan. Bapak saya melakukan itu, cerita ke saya. Tapi apa? Pas malam terakhir kan itu 3 hari 3 malam syaratnya nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Pas sudah malam terakhir ketiduran, nggak jadi. Akhirnya gara-gara itu bapak saya bersyukur, alhamdulillah kalau nggak saya jadi dukun katanya. Nah kalau saya nggak sampai ke tingkat itu, saya suka dikir-dikir dulu, dikir-dikir untuk bisa ini bisa itu. Sebagian sudah saya amalkan, tapi lama kelamaan bosen, nggak dapat nggak jadi gitu. Akhirnya ada, ternyata itu ajaran setan ya, itu ajaran bid'ah ya. Setan itu mau membantu orang itu dengan syarat apa? Orang itu melakukan kemungkaran, entah syirik, entah maksiat, entah bid'ah. Itu pokoknya kalau orang mau melanggar hukum Allah, setan mau bantu. Ya. Menuruti orang tua dalam perkara mubah wajib. Orang tua punya permintaan apa? Ingin tinggal di kampungnya, nggak mau diajak ke sini. Oh, terus milih ke sana. Jadi dituruti nggak perkara mubah itu? Ya kalau mubahnya beresiko haram ya nggak harus dituruti. Karena mubah itu nggak ada mubah murni. Mubah itu pasti berdampak pahala atau dosa. Semua mubah itu bisa berdampak pahala atau dosa. Kalau mengarahkan kepada dosa ya harus ditahan. Walaupun itu orang tua, ya kita kasih masukan gitu sampai betul-betul paham. Terpaksa ya. Karena kalau nggak di sekitar kita betul-betul ada mudarat gitu. Ya kalau kami lihat ini misalnya sama
Ya, harus ditimbang baik-baik mudaratnya apa, sebesar apa, bagaimana, jangan cuma perkiraan-perkiraan yang nyata gitu, mudaratnya nyata. Kalau cuma perkiraan kan belum tentu terjadi. Jadi turuti orang tua selama itu tidak haram. Ya, wajib menuruti orang tua selama tidak haram, itu batasannya. Kalau haram baru kita nggak boleh turuti. Sudah? Udah nggak ada? Apa? Di luar? Ya. Sudah tahu apa? Oh, sudah tasahud. Mau sujud sahwinya gimana? Iya. Hah? Dia tambah 1 rakaat. Ya. Sudah tambah 1 rakaat di atas tasahud akhir, maka sujud sahwi yang paling pas kalau ada kasus seperti itu, maka sujud sahwi dia ambil yang terkecil ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa menentukan. Tidak bisa menentukan sujud sahwinya, yes. Sebelum karena tidak bisa menentukan sebelum salam. Jadi sebelum salam kita udah tahiyat, sebelum salam, setelah doa, sebelum salam kita Allahu Akbar sujud. Subhana rabbiyal a'la sama dengan sujud salat boleh. Kemudian duduk, dan duduk di sini nggak diajarkan doanya, pokoknya duduk aja. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Setiap gerakan Allahu Akbar, kemudian baca lagi Subhana rabbiyal a'la, kemudian Allahu Akbar, kemudian salam. Enggak tasawuf lagi, udah. Oh enggak. Oh kalau sholat jamaah iya, kalau sholat jamaah jelas kita mau nambah itu setelah tasahud, pasti ngikuti imam dulu. Ntar dulu, kita sholat sendiri pun bisa begitu, tergantung kita ingatnya kapan, kita ragunya kapan. Sedang tasahud akhir gitu. Oh, ini kayaknya baru 3 gitu kan. Ya udah, bahkan ketika memutuskan untuk bangkit nggak usah dilanjutin, ini memang baru 3, langsung bangkit karena belum waktunya tasahud. Jadi tasahud itu nggak betul gitu, sesuatu yang nggak betul jangan dilanjutin. Jadi langsung takbir aja Allahu Akbar 1 rakaat. Nah kemudian nanti sudah lakukan sholat biasa, tahiyat kemudian sujud sahwi sebelum salam. Enggak, kalau udah yakin ini salah nggak boleh dilanjutkan ya. Yakin sih enggak, persangkaan kuat ya, pokoknya persangkaan kuat ini salah harus diputus, langsung bangkit. Sudah? Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.